Jadi perempuan ini yang udah merusak rumah tangga saya. Dia pacaran sama suami saya. Dasar perempuan gak tau malu. Udah saya labrak karena godain suami saya, masih aja berduaan. Kayak gak ada laki lain aja, gak tahu malu banget sih. Aku udah lihat video viral kamu. Kamu ngapain sih? Masih punya hubungan sama suami orang? Udah ya, aku gak perlu nasihat dari kamu, aku gak perlu. Pak RT ada apa ya? Kami minta pertanggungjawaban Bapak. Berita yang viral itu berhubungan dengan anak Bapak Sanas. Demi keamanan ketentraman warga di sini, saya minta Bapak Haris sekeluarga pindah dari sini. Bisa kayak gitu dong, Pak. Kalau bikin malu semuanya tuh. Ya, betul. Itu orang kenapa ya? Ibu-ibu, kita video aja. Iya, Mas. Biar viral, siapa tahu keluarganya ada yang tahu. Oh, ini siapa ya? Bangun, Mbak. Mbak, bangun, Mbak. Karena kesalahanku, aku berlanjut semuanya, membuat orang lain tersakiti. Sampai akhirnya ada yang membantu aku untuk menyadarkan diri. Aku sayang sama kamu. Aku sudah luangin cinta aku buat kamu dan juga waktu aku buat kamu. Inilah kisah aku. Iya, di sini aja nih. Teh. Banyak meeting sih. Kamu? Oh, jadi perempuan ini yang udah godain kamu, Mas? Kamu gak bisa cari laki-laki yang masih single sampai kamu harus godain suami saya. Sini, sini. Jangan. Hei, mau kemana kamu? Jihan, udah jangan. Lagi mas, aku mau kejar dia. Tunggu. Jihan, udah stop. Diam. Jihan, stop. Jangan bikin aku malu sih. Kamu yang bikin aku malu, Mas. Mana bisa aku diam ngelihat suami aku itu sama perempuan lain? Nggak bisa. Aku tuh cinta sama dia. Dan cinta itu tumbuh karena aku setiap hari ngeliat dia. Kalau gitu kamu pecat. Aku nggak punya kewenangan untuk memecat dia di kantor. Kamu yang keluar dari tempat itu. Aku keluar. Emang menurut kamu sekarang ini gampang cari kerjaan? Enggak. Tapi kamu tenang ya. Aku janji sama kamu, aku nggak akan punya hubungan lagi sama dia. Aku nggak percaya sama kamu, Mas. Emang susah ngomong sama kamu. Ngapain lagi kamu kesini, Dani? Jangan bilang karena kamu balikan lagi sama aku. Iya, Sanas. Aku masih cinta sama kamu. Percuma, Dani. Percuma kamu kesini bujukin orang tua aku. Karena aku nggak mau. Aku nggak akan pernah balikan lagi sama kamu. Udahlah. Itu baju kamu tuh robek. Ini cuma tersangkut sesuatu tadi, Bu. Nggak apa-apa kok. Coba buka hati kamu pada. Bapak setuju kamu sama dia. Biar kamu cuma nikah. Papa, tolong dong. Ini kan hidupnya Shanas ya. Aku yang jalanin, bukan Bapak. Dani, kita masuk ke dalam yuk. Ibu kebetulan masak enak loh. Ayo kita masuk. Kan mau aja. Nyebelin banget sih tuh orang. Bukan nyesel. Udah bilang nggak mau. Apa-apaan sih ini? Apaan sih ini? Siapa yang taruh ini? Iya, aku tahu. Ini pasti ulah istri kamu. Sengaja dia bikin aku malu. Aku nggak tahu juga. Jihan tuh bisa senekat ini sama kita. Jihan tuh mau kita tuh putus, tapi aku nggak bisa. Aku tuh terlanjur cinta sama. Ya terus kamu mau gimana? Kamu diem aja aku diperlakukan gini. Yang aku nggak mau. Tapi nggak ada cara lain, kita harus pacaran diam-diam ya. Aku nggak mau. Kita tuh dipecat sama atasan kita. Udah kamu tenang. Kamu jangan teriak-teriak. Nggak enak kalau didengar sama yang lainnya. Ya udah. Kamu kurungan aku ya. Sini biar aku lihat. Kamu ya. Gak nyaman juga kita pacaran kucing-kucingan begini. Yang penting sekarang ini kita aman pacarannya. Bener kan dugaan aku? Mas Edwin mana bisa gitu aja putusin perempuan itu? Dia udah bohongin aku lagi. Lihat aja ya, aku bakal viralin hubungan mereka. Saya sudah mendengar berita kedekatan kalian. Ini benar-benar memalukan. Terutama kamu, Edwin. Kamu itu bukan memberikan contoh yang baik sama bawaan kamu. Malah memberikan contoh yang buruk. Kalau baik begitu. Pecat sekarang juga. Jangan, Pak. Jangan pecat Pak Edwin, Pak. Karena dia nggak salah di sini. Yang salah itu saya, Pak. Biar saya aja yang berhenti bekerja di sini, Pak. Dan saya juga akan janji saya nggak akan melanjutkan hubungan saya sama Pak Edwin. Saya pegang omongan kamu. Tapi mulai detik ini juga. Kamu saya pecat. Dan kamu, Edwin. Kamu saya beri kesempatan sekali lagi. Sayang,
maaf ya. Sekarang jadi kamu yang harus berkorban di sini. Aku minta maaf ya. Aku minta maaf. Ya nggak apa Mas, tapi aku yakin ini ada campur tangan sama istri kamu. Pasti dia juga yang hasut atasan. Ya pasti nih kerjaannya sih. Tapi kamu tenang aja, kamu tenang. Aku akan tegur dia ya. Yaudah, aku ambil barang-barang aku dulu. Bapak sudah lihat berita mengenai kamu di medsos. Bapak gak berpikir, bisa-bisanya kamu pacaran sama suami orang. Ibu malu Sanas. Di mana akal sehat kamu? Aku nggak peduli sama ucapan orang lain, Bu. Aku sama Mas Edwin itu udah saling cinta. Farah? Iya, Pak. Aku sadar bahwa mungkin hubungan kami itu ya salah, nggak benar. Tapi ya mau gimana lagi? Aku udah terlanjur nyaman sama Mas Edwin. Dia itu suami orang. Kamu gak mungkin punya masa depan yang baik sama dia. Seharusnya gunakan akal sehat kamu. Dia bakal tolak istrinya, Pak. Dia milih aku daripada istrinya. Dia lebih cinta sama aku. Ini cuma masalah waktu aja. Kalian tenang aja. Sabar. Tunggu. Mana mungkin kami bisa tenang? Berita mengenai kamu itu sudah nyebar kemana-mana. Nanti juga itu akan reda kok, Pak. Semua berita soal ini akan reda. Ya, kan nggak usah pusing. Aku sama Mas Edwin itu nggak pernah akan putus. Bahkan kita akan menikah. Kenapa anak kita jadi seperti itu, Pak? Bapak juga nggak habis pikir. Ibu malu, Pak. Kenapa anak kita kelakuannya seperti itu? Kita berdoa aja ya, Bu. Jihan buka. Jihan. Gara-gara ulah kamu tuh aku hampir dipecat dari kantor. Aku masih beruntung ada Shanas yang mau ngebelain aku hari ini. Kamu yang ingkar sama janji kamu. Jangan salahin aku lah, Mas. Kamu bilang kamu bakal putusin dia. Tapi mana buktinya? Kamu masih aja tetap pacaran sama dia, Mas. Aku nggak bisa mutusin dia begitu aja. Jadi emang kamu yang masih pengen berhubungan sama dia. Dia itu udah dipecat dari kantor hari ini. Itu semua gara-gara kamu. Aku sama dia akan jarang ketemu. Dan aku minta ya sama kamu ya. Kamu jangan ngelakuin hal-hal aneh lagi yang bisa bikin aku dipecat dari kantor. Aku cuma minta kamu putus sama dia, Mas. Nggak akan bisa. Nggak bisa. Terserah. Kamu mau ngomong apa? Jaga hati menerima cobaan yang kan, hargailah bang nafas waktu. Shanas perempuan suami orang apaan sih? Kenapa banyak yang hujat aku? Harusnya salahin istrinya dong. Dia nggak becus jadi istri sampai suaminya berpaling ke aku. Bikin bete aja deh. Mendingan aku shopping. Ngapain stres di rumah? Gimana sih Paras dan Bu Nunung? Masa ngebiarin anaknya pacaran sama suami orang? Kenapa pada ribut sih di luar? Dengar ya Pak, Bu. Ini peringatan terakhir dari kami. Kalau Sanas tidak mau berubah juga untuk tidak mengganggu suami orang, lebih baik kalian pergi dari sini. Benar tuh, perbuatan Sanas udah bikin kita ikutan malu. Iya, mending pergi aja dari sini. Bikin malu. Iya benar. Ya Allah, Pak. Berita sana sudah terdengar kemana-mana. Ibu malu, Pak. Ibu malu. Ibu ngapain malu sih? Kan yang jalanin itu aku, bukan ibu. Gak usah malu dong. Sanas, Bapak yakin kamu masih bisa dapat laki-laki yang lebih baik daripada dia. Sampai kapan kamu bikin malu orang tua kamu? Berhenti berhubungan sama dia. Kita enggak bisa. Aku tuh udah terlanjur nyaman sama dia, Pak. Ngerti gak sih? Tolong dong jangan bahas ini lagi. Tidak, aku pamit dulu. Aku stres dalam rumah. Aku mau shopping. Ya Allah, Pak. Gimana cara nasihatin dia, Pak? Kita berdoa ya, Bu. Nih kan, Indah. Oh Indah. Indah kan kita ketemu di sini. Kan gimana kabarnya? Baik. Oh my God. Kita mau ngopi di sini gak sih? Iya, terakhir. Kita di mana sekarang? Kita mau jadi ke sini. Oh ya? Oh my God. Jadi ini yang pacaran sama suami orang. Ih, gak tahu malu ya? Iya. Yaudah ya, biarin aja. Oh, beneran pacaran sama suami orang? Enggak. Sorry banget. Kok bisa sih kamu sakitin sesama perempuan? Aku jarang buka sosmed sih. Kamu aku deket-deket sama kamu, sikit malu aku. Yuk. Bukan kayak gitu nih kan, Indah. Apa-apaan sih? Siapa itu tadi? Keluar kamu! Tas? Nyesal kamu nanti nyesal! Kamu kenapa sih? Kenapa banget, Ibu? Astagfirullahaladzim. Ini semua karena perbuatan kamu. Sudahlah. Berhenti kamu pacaran sama suami orang. Ini sama aja kamu mempermalukan diri kamu sendiri. Enggak. Aku tahu siapa lakukan ini. Perempuan itu pasti yang selama ini naruh aku. Kalau kamu gak pacaran sama suami orang, kejadian ini gak mungkin terjadi. Apa yang dibilang ibu kamu itu benar. Aku udah lihat video viral kamu. Kamu ngapain sih? Masih punya hubungan sama suami orang? Aku sayang sama kamu. Aku sudah luangin cinta aku buat kamu dan juga waktu aku buat kamu. Udah ya, aku nggak perlu nasihat dari kamu. Aku nggak perlu. Nas, mau kemana lagi kamu? Ya bikin perhitungan dong. Aku nggak bisa diam aja setelah dipermalukan seperti ini.
Kamu kan yang selama ini meneror aku. Di kantor, di medsos, di restoran itu semua kamu kan. Kamu ini udah jadi perusak rumah tangga orang, masih tahu malu ya? Ya kalau kamu nggak mau dihujat, kamu jangan pacaran sama suami orang lah. Saya emang benci banget sama kamu. Benci banget. Tapi bukan berarti saya yang menyebarkan teror untuk kamu. Oh, atau jangan-jangan bukan suami saya aja yang udah kamu goda. Buktinya ada istri lain yang nggak terima dengan perbuatan kamu. Saya minta sama kamu, jangan pernah ganggu suami saya. Jauhi dia. Atau kamu yang akan menyesal. Ya masuk. Permisi Pak. Ya, ada paket buat Bapak. Ya, taruh di sini. Tapi nggak ada nama pengirimnya Pak. Jauhi Sanas. Ini kerjanya siapa ya? Kalau Jan nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk anak hamba ya Allah, agar berhenti menjadi wanita penggoda suami orang lain. Ya Allah, hamba sampai malu keluar rumah. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Kapan anak kita bertobat, Pak? Ibu yang sabar ya. Kekuatan kita hanya doa. Kita jangan pernah berhenti berdoa. Ini masalah waktu saja. Suatu saat doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa-bisanya dia ngomong aku kalau dia selama ini yang neror aku. Ya kenapa Mas? Barusan ada paket datang ke ruangan aku. Dan isi paket itu cuma ada tulisan jauhi Sanas. Hah? Serius? Pas itu lo istri kamu lagi Mas? Kalau aku pikir sih bukan istri aku ya. Soalnya kalau Jihad yang melakukan ini, dia pasti akan langsung ngomong sama aku. Iya juga ya. Berarti ini orang lain dong? Bisa jadi itu mantan aku, Mas. Ya karena dia masih cinta banget sama aku. Dan mungkin dia sebel banget karena aku milih untuk pacaran sama kamu daripada sama dia. Gini deh sayang, gini. Boleh nggak kalau aku minta alamat rumah mantan kamu, biar aku samperin dia? Nggak usah Mas, ini biar aku aja yang ngurus. Ya. Dadah. Dani! Kamu ngapain ngancam pacar saya? Ngancam? Iya. Buat apa? Aku memang tidak suka sama dia. Aku selalu berdoa agar dia itu celaka. Tapi aku nggak pernah ngancam dia. Kamu tolong hentikan hubungan kamu sama dia. Aku mohon sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku pengen menikah sama kamu. Aku nggak bakalan berubah pikiran. Ngerti gak sih? Dan aku gak pernah sekalipun mikir membalikan lagi sama kamu. Apa sih yang kamu suka dari dia? Harta aku sama dia nggak beda jauh. Nyaman. Dia buat aku nyaman. Jadi aku terus pacarin Mas Erwin. Karena aku tahu suatu saat nanti dia akan melamar aku sebagai istrinya. Istri kedua maksud kamu? Aku yakin ya, dia tidak akan melepas istri pertamanya. Karena istri pertamanya itu kaya. Gak, dia akan talak istrinya, kan dia gak cinta sama dia. Dia cintanya sama aku. Dan aku gak mau jadi istri kedua. Dia udah tahu itu. Jadi yang jelas, aku akan sabar menunggu Mas Erwin sampai dia talak istrinya. Dan menjadikan aku istri satu-satunya. Dan aku minta sama kamu, jangan neror pacar aku lagi. Karena kalau iya, aku akan balas kamu. Aku nggak pernah neror dia. Gimana, kamu udah telepon mantan kamu belum? Iya udah Mas, tapi dia nggak mau ngaku kalau dia yang neror kamu Mas. Tapi aku yakin itu dia siapa lagi kan? Dan Mas, aku juga mau nanya, kamu kira-kira kapan mau tolak istri kamu dan nikah sama aku? Tumben kamu nanyain itu? Soalnya aku juga lama-lama capek Mas, aku terus-terusan dihujat sama orang-orang gara-gara video viral aku itu. Terus orang tua aku juga selalu marahin aku, jadi aku capek juga. Iya, aku juga pasti akan nikahin kamu kok. Iya, aku janji sama kamu. Aku pasti akan nikahin kamu kok. Tapi aku butuh waktu, ya, supaya aku pisah dulu sama istri aku. Kan kamu tahu sendiri, aku nggak gitu cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu, sayang. Ya udah, kalau begitu biar aku nggak bete, kamu beliin aku sesuatu dong. Boleh. Gimana kalau besok kita ketemuan dan aku akan kasih kado spesial dong, ya? Oke. Terima kasih ya Mas. Oke, sayang. Bye. Thank you.
cocok banget buat kamu ya. Jadi perempuan ini yang udah merusak rumah tangga saya. Dia pacaran sama suami saya. Dasar perempuan gak tau malu. Udah saya labrak kata godain suami saya, masih aja berduaan. Ih, kok dia suka sih sama suami orang? Gak tahu malu banget sih. Kayak gak ada laki lain aja. Ada kamu kan? Ada kamu juga tuh. Ih, gak tahu malu. Stop kamu ngelakuin hal ini. Ini semua karena kamu yang udah bohongin aku. Kamu bakal terus kayak gini sampai kamu putusin dia dan setia sama aku, Mas. Kita bicara hal ini dulu. Ayo, kita ngomong di rumah. Sana udah dapat kedua kalinya. Udah lihat kan berita di medsos yang baru? Ini kan saya tanda mobil ya, hati-hati dong. Perbuat cuma orang gak tau malu. Pergi sana, pergi. Kamu gak punya malu. Kami tidak tahu malu. Pujan aku ya, stop. Pergi ini. Di rumah saya, pergi. Amit-amit. Pergi dari sini. Pergi. Kamu dilabrak sama istrinya pasar kamu. Kamu ini selalu bikin malu kedua orang tua kamu. Putusin pacar kamu itu. Ini peringatan terakhir buat kamu. Apa sih Pak? Enggak Pak, aku udah bilang aku gak mau. Semakin Bapak tekanin aku, semakin aku gak mau putus sama Mas Edwin. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam. Pak RT ada apa ya? Kami minta pertanggungjawaban Bapak. Berita yang viral itu berhubungan dengan anak Bapak Sanas. Sudah banyak Pak warga yang mengeluh. Anak Bapak Sanas ini sudah mencemarkan nama baik lingkungan di sini Pak. Ya betul, bikin malu aja tuh anaknya Pak. Iya benar-benar. Demi keamanan ketentraman warga di sini, saya minta Bapak Haris sekeluarga pindah dari sini. Ya betul, pindah aja dari sini. Gak bisa kayak gitu dong Pak. Bikin malu semuanya tuh. Iya betul. Ibu. Bu Nunung hanya merasa tertekan. Sebaiknya jangan dibuat stres. Tapi Bu Nunung tidak perlu dirawat. Cukup berobat jalan saja. Terima kasih, Dok. Permisi, Pak. Sanas, kamu lihat ini. Apa Ibu harus meninggal dulu baru kamu sadar? Ini bukan salah aku, Pak. Ini salah perempuan itu. Yang dilakukan perempuan itu benar. Dia mempertahankan rumah tangganya. Kamu yang salah. Lihat saja nanti aku akan labrak dia. Aku gak terima Pak. Sana. Pak, apa sih, Pak? Untuk apa kamu lakukan istri pacar kamu itu? Kamu yang salah. Harusnya kamu malu. Sini Pak, lepas jangan halangin aku. Karena aku gak bisa diam aja Pak. Pikirkan ibu kamu. Aku harus temui dia. Sana. Jangan keluar kamu! Kamu pacar gelap suaminya Jihan kan? Ngapain kamu kesini? Dasar perempuan gak bener. Kayak gak laku sama anak bujang tau gak? Bisa-bisanya ya kamu pacaran sama suami orang? Kalian dipengaruhin Jihan kan makanya kayak gini sama saya. Kamu yang gak tahu diri udah ngerusak rumah tangga orang. Dekat banget ini perempuan. Jihan buka pintunya. Ya Allah. Bu, telepon Bu. Oh iya, bentar. Mana sih dia? Jihan! Ya halo? Bu Jihan, ada perempuan ngamuk di rumah ibu. Tahu rasa aja Jihan. Apa? Iya, bikin berantakan Bu. Ibu cepet pulang ya Bu ya. Baik, saya pulang sekarang. Iya Bu. Aku bener-bener udah gak tahan, udah gak kuat lagi ngadepin Mas Edwin dan pacarnya gak tau malu itu. Kamu apa sih? Berantakan sama dia. Udah sana pergi. Udah pergi sana. Awas ya kalian. Kalau gak bener, Tahu rasa tuh Jihan. iya. Nafsu dunia menjeratku. Silakan kamu. Makasih Pak. Ya, permisi. Sanas, kamu ngapain di sini? Mas, aku menderita Mas. Jujur aku bener-bener menderita menjadi pacar suami orang. Aku udah gak bisa lagi. Aku gak sabar lagi Mas. Kamu talak istri kamu sekarang atau kita putus. Tunggu dulu. Kita bisa ngomong baik-baik Enggak, ya? ini semua ulah istri kamu. Maksud aku gak sanggup lagi dengannya. Gara-gara dia viral kita kemarin, ibu aku lihat itu, dia shock masuk rumah sakit, kamu tahu itu. Terus kita diusir dari halaman rumah kami. Rumah kami sendiri kita diusir dari situ. Bayangkan itu Mas, aku gak sanggup lagi Mas. Kamu talak istri kamu sekarang juga, aku gak mau tahu. Oke, aku akan talak Jihan ya, tapi nanti. Nanti terus Mas. Kamu bilang sendiri kamu gak cinta sama istri kamu. Mana buktinya kamu mau talak dia? Kamu tuh gak punya anak loh, Mas. Jadi aku ngerti apa yang buat kamu mau nahan sama dia. Sebenarnya aku bertahan sama Jihan. Itu karena keluarga Jihan itu kaya. Kerjaan aku memang lumayan bagus, tapi kalau nanti aku dipecat atau bagaimana, kan masih ada Jihan yang backup. Sementara keluarga Shanas itu gak sekaya keluarganya Jihan. Halo Mas. Talak istri kamu. Oke, aku akan talak Jihan. Tapi kasih aku waktu. Aku kasih kamu 1 hari untuk berpikir soal ini. Kalau kamu gak talak istri kamu, kita udah aja. Aku capek Mas, aku capek dicap sebagai perebut suami orang, sebagai perempuan gak bener, aku gak bisa lagi.
caranya ngomong sama Jihan supaya dia bisa nolak aku. Tapi aku juga nggak mungkin ngelepasin Jihan. Itu semua nggak mungkin. Dan aku juga nggak mungkin ngelepasin Sanas karena aku juga cinta sama dia. Aku ada ide. Aku bilang aja sama Jihan, ya, supaya Jihan itu minta maaf sama Sanas karena sudah membuat ibunya Sanas itu masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Bener-bener ya, pacarnya Mas Edwin ini nggak bisa didiemin lagi. Mau kemana kamu? Udah cukup ya kamu ganggu Sanas. Gara-gara kelakuan kamu, ibunya itu masuk rumah sakit, tau nggak? Seharusnya aku yang marah sama kamu dan pacar kamu itu, Mas. Lihat nih, ini semua perbuatannya Sanas. Kenapa kita jadi berantakan? Perbuatan kamu itu jauh lebih parah, Jihan. Satu nyawa itu hampir aja melayang. Gara-gara kelakuan kamu. Kamu minta maaf sama ibunya dan juga Sanas. Aku minta sama kamu, sekarang kamu datang ke rumah sakit. Enggak, seharusnya Sanas yang minta maaf sama aku. Karena dia udah menghancurkan rumah tangga kita, Mas. Jihan, udah. Aku kasih kamu waktu 1 hari untuk berpikir ya. Kalau kamu nggak ngelakuin itu, aku terpaksa akan talak kamu. Kenapa kamu jadi ancam untuk talak aku? Apa jangan-jangan ini permintaan Sanas juga, iya? Dia yang udah paksa kamu untuk talak aku? Iya, benar. Sanas paksa aku untuk talak kamu. Tapi karena aku masih sayang sama kamu dan aku masih pengen kita berumah tangga, aku kasih kamu kesempatan. Kamu datang ke rumah sakit, kamu minta maaf sama keluarga. Supaya kita bertiga itu hidup dengan damai. Mana ada istri sah berdamai sama pacar suaminya, Mas? Terserah. Yang jelas, aku cuma minta sama kamu datang untuk minta maaf. Gak bisa dibiarin. Perempuan itu yang udah merusak. Ya kenapa kamu nelfon? Emang keterlaluan kamu ya? Kamu protes karena aku berantakin rumah kamu? Saya harus ketemu sama kamu. Kita perlu bicara. Gak ada waktu, sorry. Ya udah, kalau misalnya kamu nggak bisa ketemu, saya bisa viralin kamu lagi. Dan jangan salahin saya kalau misalnya ibu kamu yang kenapa-napa. Yaudah kita ketemuan di taman. Aku share lokasi aku. Berani banget ya kamu nyuruh suami saya untuk talak saya. Emangnya siapa kamu? Kamu itu cuma duri dalam rumah tangga saya. Aku begini. Gara-gara ulah kamu bikin ibu aku tuh sakit. Tahu nggak kamu? Suruh siapa kamu jadi perempuan nggak benar? Pacaran sama suami orang. Kamu istri nggak becus. Makanya suami kamu itu lebih milih aku daripada kamu. Aku peringatin sama kamu ya. Jauhi suami saya. Atau kamu yang menyesal. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Pak, Sanas belum pulang juga ya, Pak? Ya, jangan-jangan dia pergi sama Edwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, Sanas mana ya? Kita juga lagi nunggu Sanas. Ibu takutnya dia lagi pergi sama Edwin. Aku udah coba hubungin handphonenya Sanas, tapi handphonenya nggak bisa dihubungi. Iya, kita juga nggak punya nomor HP Edwin. Gimana ini, Pak? Itu orang kenapa ya? Ibu-ibu, kita video aja. Iya, Mas. Biar viral. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak, bangun, Mbak. Siapa tahu keluarganya ada yang tahu. Mbak, bangun, Mbak. Aduh, ini apa ya? Pak, apa kita lapor polisi aja ya, Pak? Buat aku Sanas kenapa-napa, Pak. Paling juga dia main ke rumah temannya. Ini kan belum 24 jam. Lapor polisi juga kan nggak harus ditindak. Ibu pengen nggak tahu kelakuan anak kita aja. Tenang aja. Kita tunggu, pasti dia pulang kok. Bagaimana sih? Anak nggak pulang gini, ibu disuruh tenang. Ibu nggak bisa tenang, Pak. Pemirsa, wanita ini ditemukan tergeletak di taman dan tidak bergerak sama sekali. Apa kita lapor polisi aja ya, Pak? Itu berita, Pak. Ayo, Pak. Saat ini wanita tersebut dibawa oleh warga ke rumah sakit terdekat untuk dipastikan kondisinya. Ya Allah, Sanas. Anak saya kenapa, Dok? Kenapa bisa seperti ini, Dok? Pasien mengalami koma, Bu. Dari hasil visum menemukan ada luka di kepalanya. Kemungkinan jatuh atau didorong. Jadi anak ibu harus dirawat secara intensif. Saya permisi periksa pasien lain, Bu. Siapa yang sudah nyakitin kamu, Nak? Ya Allah, tega sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanas. Sanas kenapa, Bu?
Ibu nggak tahu, Nat. Kenapa orang jahat sama dia? Ibu nggak rela dia disakiti seperti ini. Saya janji sama ibu, saya akan mencari pelakunya, Bu. Saya janji. Sekarang saya harus pergi lihat CCTV di taman dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bu. Itu kan Jihan. Apa perempuan ini pelakunya, Pak? Istrinya Edwin. Jangan-jangan dia pelakunya. Jangan-jangan dia yang sudah buat Sanas masuk rumah sakit dan koma sekarang. Kalau perempuan ini sih, saya dengar waktu dia berantem sama korban, Pak. Saya harus bawa bukti ini, saya harus laporin dia ke polisi. Dan saya juga sempat dengar kalau dia ini ngancam korban juga. Saya makin yakin Jihan itu pelakunya. Jihan, kamu kan? Kamu pelakunya kan? Kamu yang udah aniaya Sanas sampai dia koma. Maksud kamu apa sih, Mas? Emangnya kenapa sih Sanas itu? Kamu tuh nggak usah belaga nggak tahu deh. Nih, lihat. Aku ada buktinya. Kalau Sanas itu tergeletak di taman dan sekarang dia itu koma. Kamu kan yang pasti ngelakuin ya kan? Astagfirullahaladzim. Kok dia jadi gini sih, Mas? Udah. Mas, aku emang ketemu sama dia. Tapi dia baik-baik aja setelah aku pergi dari sana, Mas. Jadi aku nggak ngapa-ngapain dia. Kamu tuh ketemu sama dia di taman. Dan kamu pasti menganiaya Sanas kan? Itu udah bukti kuat. Mas, demi Tuhan, aku nggak ngapa-ngapain Sanas. Nggak usah bawa Tuhan. Aku yakin kamu itu pasti pelakunya. Kamu pelakunya. Udah, kamu itu nggak usah nyangka lagi ya. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Kami membawa surat penangkapan untuk saudara Jihan atas kasus penganiayaan kepada saudara Sanas, hingga menyebabkan saudara Sanas koma di rumah sakit. Saya Pak. Bukan saya pelakunya, Pak. Saya tidak pernah menganiaya Ibu Sanas. Ini pasti ada kesalahpahaman, Pak. Ada saksi mata yang melihat saat ibu mengancam korban. Dan juga ada CCTV di taman saat ibu parkir mobil di taman. Jadi untuk sementara ibu kami tahan. Pak Sodik, bawa dia. Siap. Mas, bukan aku pelakunya, Mas. Nanti jelaskan di kantor. Ya, bawa dia. Jihan, saya tahu anak saya salah sudah merusak rumah tangga kamu. Tapi kenapa anak saya nyakitin kamu balas dengan seperti ini? Enggak, Bu. Bukan saya yang melakukannya, Bu. Bukan saya. Kamu udah salah, nggak mau ngaku lagi. Nggak menyangka. Ingat ya, kalau sampai anak saya nggak sadar-sadar dan anak saya meninggal, saya akan tuntut kamu yang seberat-beratnya. Kalau Allah masih memberi kamu umur panjang, taubatlah. Bangunlah, sadarlah. Assalamualaikum. Ibu ingin kamu berubah. Waalaikumsalam. Mau apa kamu datang ke sini? Mau jenguk Sanas? Anak saya memang salah, tapi kamu juga salah. Kamu nggak perlu datang ke sini. Kenapa nggak perlu, Pak? Kamu itu udah punya istri. Harusnya kamu setia sama istri kamu. Jangan bermain api. Saya nggak mau anak saya kamu permainkan. Pergi kamu. Nggak, Bu. Saya tetap akan ada di sini. Karena saya sangat mencintai anak ibu Sanas. Cinta? Cinta apa? Cinta kalian itu terlarang tau. Pergi kamu. Saya nggak mau lihat kamu di sini. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Pergi. Baik. Saya akan pergi. Ya Allah, sudah jatuh masih tertimpa tangga. Malangnya nasibku, ya Allah. Aku sudah dikhianati oleh suamiku. Dan sekarang aku dituduh menganiaya orang sampai dia koma. Berikanlah petunjukmu, ya Allah, bahwa bukan hamba yang melakukannya, ya Allah. Tunjukkanlah kebenarannya. Tunjukkanlah siapa orang yang sudah melakukan ini semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Permisi. Ya, silakan. Ada apa, Pak? Bukannya pelakunya sudah tertangkap? Kami masih mengembangkan kasus ini. Baru saja kami mendapat laporan. Barusan ada yang datang memberitahukan pada kami kalau dia melihat seorang laki-laki menemui korban. Setelah dia melihat korban bertengkar dengan saudari Jihan saat itu. Tapi orang itu tidak sempat melihat wajahnya. Siapa laki-laki itu, Pak? Apakah Jihan sudah bisa bebas? Nggak bisa langsung gitu, Mas. Karena buktinya belum kuat. Kami masih mendalami kasus ini. Tapi kesimpulan kami, kemungkinan ada tersangka lain. Banyak banget kayaknya musuhnya Sanas. Tapi siapa lagi? Apa jangan-jangan Edwin? Edwin itu katanya kan cinta sama Sanas. Enggak mungkin. Saya permisi dulu ya, Pak. Ya. Bapak,
Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, nak. Sanas. Alhamdulillah kamu sudah sadar, Sanas. Jihan sudah dipenjara. Sanas, kamu gak usah takut. Jihan. Tapi dia bukan pelakunya, Dan. Jihan bukan pelakunya. Siapa? Bukan Jihan pelakunya. Tapi, Sanas, ada orang yang cerita sama aku, kamu itu berantem sama seorang perempuan. Habis itu kamu berantem sama seorang laki-laki. Tapi nggak tahu itu siapa. Iya benar, waktu itu aku berantem sama laki-laki mabuk yang mau godain aku. Laki-laki aku nggak kenal. Laki-laki mabuk. Tapi Sanas, kamu berantem sama laki-laki mabuk, cuman kamu bisa sampai koma seperti itu. Iya, setelah aku berantem sama laki-laki itu, aku buru-buru mau pergi dari situ, terus aku jatuh dan kejedot kepala aku karena aku sakit banget. Terus aku nggak inget deh. Tapi bukan Jihan, Dan. Tarik laporannya, bukan Jihan. Kasihan Jihan, bukan dia yang salah. Iya Sanas, yaudah aku akan tarik laporan itu. Aku pergi sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kamu ngomong begitu sama Dani? Padahal kamu tahu kan siapa yang membuat kamu celaka. Bapak harus ngomong benar lagi sama kamu. Kenapa kamu malah ngajak Jihan berantem? Berhenti sudah. Cukup. Berhenti merusak rumah tangga orang. Bapak cuma pengen kamu jadi perempuan yang baik-baik aja. Bapak kenapa sih, Pak? Aku tuh udah besar, Pak. Gak usah didikte terus sama Bapak, karena aku bukan anak kecil. Aku tahu apa yang aku mau apa yang aku mau. Aku tahu. Bapak nyesal punya anak seperti kamu ini. Bikin malu dan bisanya cuma mencoreng nama baik keluarga. Lebih baik kamu gak pulang sekalian. Pergi, pergi. Aku tahu nggak, Pak? Kok kayak gini juga Sanas malas pulang. Terserah kamu. Mau pulang atau enggak? Bapak gak peduli. Karena kamu bukan anak Bapak. Ya udah, terserah Bapak. Astagfirullahaladzim. Bapak sempat berantem sama Sanas. Maafin Bapak. Bapak belum sempat cerita ke Ibu. Jangan-jangan kejadian itu membuat kamu jadi koma. Aku masih sadar kok, Pak. Waktu kita berantem, tapi setelah Bapak pergi, Karena aku telepon Dani deh. Astagfirullahaladzim. Jadi karena Bapak hampir saja kehilangan kamu karena perbuatan Bapak. Maafin Bapak, Nas. Enggak, aku di sini harus minta maaf, itu aku, Pak. Ibu, bukan salah Bapak, Pak. Aku tahu Bapak nggak sengaja. Aku selama ini udah bikin kalian malu. Aku minta maaf ya. Alhamdulillah. Ibu senang sekali dengarnya. Tahu nggak, Bu? Waktu aku masih koma, aku jadi teringat masa kecil aku dan betapa sayangnya kalian berdua sama aku. Dan itu buat aku sadar bahwa semua yang aku lakukan selama ini itu cuma bikin kalian malu, kecewa, sedih. Aku minta maaf ya, Bu. Aku minta maaf ya, Pak. Ibu juga sudah memaafkan kamu. Begitu juga Bapak. Ya, Pak. Ya, Bu. Ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Bapak nggak salah. Kalau yang menteror kamu dan Edwin selama ini bukan orang lain, tapi Bapak. Astagfirullahaladzim. Bapak kenapa sih melakukan hal itu? Bapak lakukan semua ini demi untuk kebaikan anak kita, supaya dia berubah. Jangan seperti ini, jadi perempuan yang gak benar, Bu. Berubah menjadi perempuan yang lebih baik. Maafin Bapak ya, Mas. Aku mengerti kok. Aku maafin Bapak. Aku ngerti Bapak lakukan semua itu demi kebaikan aku sendiri. Tapi perbuatan Bapak itu sudah kelewatan dan membahayakan. Bapak sudah memutuskan Bapak akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Bapak mengakui kalau Bapak yang sudah membuat kamu celaka. Maksud Bapak apa, Pak? Aku gak setuju. Aku udah maafin Bapak, Pak. Tolong jangan perpanjang masalah ini. Iya, Bapak juga nggak mau, Nas. Tapi Bapak mau menyelesaikan masalah ini. Bapak harus mempertanggungjawabkan perbuatan Bapak. Tapi kamu sudah berubah. Bapak bahagia sekarang. Kamu menjadi perempuan yang lebih baik, Nas. Bapak bahagia. Pak. Gara-gara laporan kamu, saya jadi harus mendekam di penjara. Padahal saya nggak bersalah. Saya salah. Saya minta maaf.
Ya udah, lo lupain aja. Astagfirullahaladzim. Padahal dia nggak bersalah. Untung aku bisa secepatnya memperbaikinya. Hampir saja aku menghancuri kehidupan seseorang. Bapak kok ada di sini? Saya mau menyerahkan diri. Menyerahkan diri? Emang salah Bapak apa? Tanpa sengaja, saya sudah membuat anak saya koma. Saya sudah melakukan kesalahan besar. Ternyata selama ini kamu nggak pernah berubah ya, Mas. Kamu nggak pernah ada usahanya buat aku, Mas. Kamu bebas. Kamu tegang aja selama aku di penjara. Tapi itu bagus lah. Aku jadi tahu siapa kamu yang sebenarnya. Aku juga udah banyak mikir. Yang kamu nggak pernah setia sama aku. Padahal aku berharap kamu berubah, Mas. Ternyata selama ini aku yang usaha sendiri untuk hubungan kita. Apa yang kamu pikirin itu salah semuanya. Itu salah paham. Aku nggak mau pisah dari kamu, Jihan. Nggak. Aku janji sama kamu. Aku akan setia sama kamu, Jihan. Kalau masih aku kesempatan udah ya. sama kamu, Mas. Kita pisah dan kamu pergi dari rumah ini karena ini rumah aku, Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi yang diceritain Sanas itu pelakunya adalah Bapak? Iya, saya sendiri. Baik Pak, kami akan mengembangkan kasus ini dan memastikan pengakuan Bapak. Sekarang Bapak balik ke kantor. Maafkan saya, tolong cabut laporannya, Dan. Tolong maafkan Bapak saya, Pak, dia nggak salah. Sanas, jujur, aku bingung dengan masalah ini. Aku kaget dengar ini semua. Iya, Sanas. Aku akan cabut laporan aku. Baiklah kalau begitu. Berarti Bapak saya nggak usah masuk penjara kan, Pak? Tuh, Bapak boleh pulang. Jihan, tolong, Jihan. Kamu percaya sama aku ya. Aku akan berubah. Aku akan setia sama kamu. Aku nggak pernah percaya sama kamu. Silakan kamu balik lagi sama pacar kamu yang udah sadarkan diri. Akhirnya kita pulang juga ya, Pak. Hampir aja Bapak nginep di penjara. Bapak, Ibu, aku minta maaf ya, Bu. Aku sangat bersalah dan aku janji aku akan berubah. Alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Allah Maha Baik. Itu berarti semua masalah kan sudah selesai. Pak, kita masuk duluan ya. Iya. Bapak masuk dulu ya. Sanas, alhamdulillah kamu udah sembuh sekarang. Kamu mau ngapain di sini? Sanas, aku mau sama kamu. Aku mau kita balikan ya. Aku mau menikah sama kamu. Aku serius sama kamu. Aku udah putus sama Jihan. Aku mau kita menikah secepatnya ya. Mas Edwin, maaf tapi aku nggak mau. Aku udah nggak bisa lagi. Dan aku mau kita putus. Maksud kamu apa? Karena akhirnya aku sadar, Mas. Aku sayang sama kamu, Sanas. Kamu aja bisa nyayatin istri kamu. Apa jaminannya kalau kamu gak bakal nyayatin aku juga? Jadi maaf, Mas. Kamu ngomong seperti ini pasti kamu membalikan lagi sama mantan kamu kan? Ya nggak ada urusannya sama dia, Mas. Dan aku juga nggak ada berpikir kayak gitu. Untuk saat ini aku mau fokus kesehatan aku dan memperbaiki diri sendiri. Aku mau tobat, Mas. Dan aku harap kamu juga tobat. Kamu berubah. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni dosa-dosa aku. Semua dosa-dosa aku menyesal perilaku seperti itu ya Allah. Aku menyesal. Aku mohon, tolong kasih petunjuk biar aku berada di jalan yang tepat ya Allah. Amin. Amin. Nas, Ibu kepikiran. Sebaiknya kamu juga minta maaf sama Jihan ya. Dia pasti terluka. Aku akan minta maaf sama Jihan. Ibu benar, Bu. Jihan. Kamu nggak bisa jalan. Kayak ini azab deh buat kamu. Aku masih bisa jalan kok, Jihan. Aku nggak lumpuh, cuman lemas saja karena masih sakit pasca koma. Tapi kalaupun aku lumpuh, aku terima dengan ikhlas sebagai balasan buat aku. Kamu kok aneh sih? Berubah nggak kayak dulu? Jihan, aku minta maaf sama kamu, Jihan. Aku benar-benar salah selama ini. Aku jadi perusak rumah tangga kamu sama suami kamu. Aku benar-benar udah salah selama ini. Dan aku minta maaf sama kamu karena aku udah janji akan berubah. Dan aku udah gak mau temuin suami kamu lagi. Aku udah selesai sama dia. Jadi aku datang ke sini, aku cuma mau minta maaf sama kamu.
Maafin aku ya, Jihan. Ternyata kamu udah benar-benar berubah ya. Ya aku tahu kamu salah, suami aku juga salah. Tapi Allah aja kasih kesempatan buat kamu. Masa aku enggak? Aku maafin kamu, Nas. Makasih. Pak. Kenapa, Pak? Gara-gara pekerjaan kamu yang berantakan, perusahaan saya mengalami kerugian yang cukup besar. Kamu sibuk dengan skandal yang kamu lagi viral. Sampai-sampai lupa dengan tugas dan tanggung jawab kamu. Saya minta maaf sebelumnya, Pak. Tolong kasih saya kesempatan, saya akan memperbaikinya, Pak. Kamu nggak pernah fokus. Saya udah bosan dengan janji-janji kamu. Mulai detik ini juga, saya pecat. Kamu yakin nggak perlu kontrol lagi ke dokter? Enggak lah, Bu. Aku udah nggak apa-apa kok. Aku udah sehat nih. Bisa muter. Oh ya, Pak. Ibu, aku besok rencananya mau cari kerja baru. Jadi bantu doanya ya. Ya pasti dong. Ibu sama bapak pasti doain kamu supaya dapat pekerjaan yang lebih bagus ya. Amin. Makasih, Bu. Terus kamu mau nunggu siapa? Enggak sih, biasanya Dani udah jam segini udah di sini, jadi aku juga. Sepertinya ada yang CLBK. Ah, Bapak. Kalau kamu CLBK sama Dani, enggak apa-apa. Bapak setuju. Dani itu penuh wadah yang baik. Dan lagi dia sama sinyal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bu, Pak, Bu, ini tadi pas aku mau kesini aku lewat resto depan rame banget, makanya aku beliin makanan buat Bapak sama Ibu dan juga buat kamu. Ini Bu. Makasih ya. Kamu selalu bawain yang enak banget ya. Bapak sama Ibu suka banget. Dan aku juga suka. Tapi kan kamu belum pernah nyobain. Yang bikin enak itu karena kamu niatnya tulus. Dan itu membuat aku sadar bahwa selama ini selalu ada kamu di sama aku. Jadi kamu kira-kira mau balikan gak sama aku? Tapi aku gak mau pacaran. Oh, karena kamu ada yang baru? Maksud aku gak mau pacaran. Aku pengen langsung menikah. Bapak setuju. Ibu juga setuju. Aku juga setuju. Alhamdulillah. Susah banget cari kerjaan sih. Kalau jalan hati-hati dong. Mas! Baru dia coba sana. Ini dia nih copetnya nih. Enggak, tadi ada orang yang jatuhin. Apa, bukan saya. Bukan saya. Bukan saya. Pak, dengerin dulu, Pak. Ini saya bukan pelakunya, saya bukan pencopetnya, Pak. Tadi ada orang yang jatuhin, bukan saya. Berisik lu. Nggak usah ikut campur urusan gue lah. Macem. Pak, tunggu, Pak. Ini apa sih? Sus, saya di rumah sakit. Iya benar, Pak. Kenapa kaki saya nggak bisa digerakin, Sus? Maaf, Pak. Kemungkinan ada kerusakan saraf di kaki Bapak. Jadi mungkin nanti Bapak bakal pincang. Terima kasih banyak, Sus. Baik, Pak. Permisi dulu ya, Pak. Kan gue udah berkali-kali bilang sama itu polisi, kalau gue ini bukan pelakunya. Terus kalau gue udah pincang pagi kayak gini, apa mereka mau tanggung jawab? Nah, kan datang juga. Pak Edwin, kami minta maaf karena sudah terjadi salah tangkap dan kami sudah menangkap pelaku pencopet yang selama ini kami cari. Jadi Bapak kami bebaskan. Pak, bukan dibebaskan, memang saya harus bebas, Pak. Kan saya udah berkali-kali bilang sama Bapak kalau saya bukan pelakunya, Pak. Kami minta maaf. Kalau begitu kami permisi. Saya nggak mau Bapak main pergi begitu aja, Pak. Tunggu, Pak. Saya mau Bapak pertanggungjawaban ke saya, Pak. Kaki saya ini udah pincang, Pak. Dan selamanya saya akan pincang, Pak. Nanti akan kami tindak lanjuti. Kalau begitu kami permisi. Sekali lagi kami minta maaf. Terima kasih banyak, Pak. Tadi dagangan sepi banget, mana Pak Nas lagi. Coba aku tawarin daganganku lah. Itu kan Jihan. Aku harus menghindar dari dia.
jadi perempuan ini yang udah godain kamu, Mas. Sampai kamu harus godain suami saya. Kamu nggak bisa cari laki-laki yang masih single. Ini kamu. Jangan, stop, jangan. Mereka orang yang dulu aku permainkan. Tapi sekarang, mereka sudah bahagia bersama pasangan mereka masing-masing. Sedangkan aku malah hidup seperti ini. Ini balasan buat aku. Aku menyesal. Seharusnya aku tidak menyakiti mereka.